Shalom keluarga Allah, saya Vicky Bar, saya full-timer staf gembala Departemen Kids dan Media Keluarga Allah Jogja. Saya mau menyaksikan keajaiban yang Tuhan kerjakan ketika saya melahirkan anak yang pertama. Di kehamilan saya yang usianya 28 minggu atau 7 bulan, tiba-tiba saya merasakan kontraksi dini disertai dengan perdarahan sedikit. Dokter mendiagnosa saya plasenta previa, yaitu komplikasi kehamilan di mana plasenta atau ari-ari berada di bawah menutupi jalan lahir. Saat itu dokter berkata, jangan harap saya bisa melahirkan normal. Karena air ketuban juga kurang, jadi saya diminta untuk bed rest. Saat itu saya memilih untuk saya bed rest di rumah. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya percaya saya bisa melahirkan dengan normal. 1 minggu kemudian, saya merasakan semuanya sudah membaik, jadi saya bersiap untuk berangkat bekerja. Namun Rabu pagi itu tiba-tiba saya kembali pendarahan disertai dengan nyeri yang sangat hebat. Suami segera membawa saya ke rumah sakit, kemudian dokter berkata bahwa saya harus bed rest total. Kamis sore itu saya merasa benar-benar sudah tidak kuat, tapi terus saya tahan. Dokter berusaha untuk mempertahankan janin yang ada di perut saya. Namun Jumat sore sekitar jam 3, saya benar-benar merasa sudah tidak kuat lagi dan merasa seperti ada yang mau keluar. Karena dokter yang memeriksa pas hari itu dia harus mengoperasi 3 pasien, jadi saya langsung ditangani oleh bidan rumah sakit. Tapi waktu itu bidan berkata, Ibu, bayinya akan segera lahir karena sudah bukaan 10. Ketika di ruang persalinan, di hari Jumat tanggal 10 November, anak perempuan saya yang saya beri nama Nahra Erela Fetkibar lahir dengan normal tanpa operasi sesar. Namun berat badan lahirnya sangat rendah, yaitu hanya 1,2 kg. Ketika selesai melahirkan, saya masih ingat sekali, bidan itu mengambil plasenta atau ari-ari yang masih tersisa di rahim saya sampai 3 kali. Plasenta atau ari-ari itu dalam kondisi yang sudah hancur, saudaraku. Tapi waktu itu saya bersyukur sekali karena saya tidak merasakan sakit sama sekali ketika ari-ari itu diambil. Jam setengah 10 malam di hari Jumat itu juga, saya berjalan menuju ruang NICU, yaitu ruang perawatan khusus untuk bayi yang prematur. Saya melihat bayi kecil saya dalam kondisi yang lemah dan dipasang selang di sana-sini. Waktu itu saya benar-benar secara manusia, rasanya hati saya hancur. Tetapi kembali lagi Tuhan berkata bahwa saya harus kuat. Karena kalau maminya kuat, babynya juga pasti akan kuat. Di hari Sabtu itu juga saya dinyatakan untuk boleh langsung pulang. Saya boleh pulang ke rumah, tetapi bayi saya harus tinggal di rumah sakit. Selama di rumah sakit, saya mengalami banyak sekali hal-hal yang membuat saya takut. Karena waktu itu bayi kecil saya sempat mengalami anemia, dia harus transfusi darah, kemudian dia harus disinar karena badannya kuning, dan sempat mengalami henti nafas, dan suster berkata wajahnya sudah sampai membiru. Banyak sekali kemungkinan kematian yang terjadi, tapi kembali lagi waktu itu Tuhan kuatkan saya. Dari balik kaca ketika saya jenguk anak saya bersama dengan suami, saya terus berkatakan bahwa bayi saya akan sehat, bayi saya akan kuat, dan dia akan segera pulang kembali ke rumah. Kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu hebat dan nyata atas kami. Perawatan biaya di ruang NICU rumah sakit sangat besar. Setiap hari untuk biaya perawatan saja itu sampai jutaan rupiah, belum biaya penanganan yang lainnya. Waktu itu Tuhan sangat memberikan ketenangan di dalam hati saya, karena saya percaya bahwa semua pembiayaan yang diperlukan yang jumlahnya sampai puluhan juta rupiah itu Tuhan pasti akan menolong. Dan benar sekali saudaraku, tepat 34 hari di mana baby saya boleh pulang dengan berat badan 2 kg, tepat di hari itu juga Tuhan sediakan semua dana
yang diperlukan untuk membayar biaya rumah sakit. Tuhan berkarya dan Dia kirimkan mujizatnya, Dia nyatakan mujizatnya melalui tangan-tangan ajaib yang Tuhan pakai untuk menolong dan memberkati keluarga kami. Tuhan yang kita sembah adalah the God of miracle. Saya mengalami banyak sekali keajaiban ketika berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Untuk itu saya dorong untuk kita semuanya terus komitmen beribadah, terus join komsel, dan setia melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.